Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helpan Alparji dengan NIM C1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Keperlakuan pada Pengambilan Keputusan dan Pengambilan Keputusan. Baik, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu adalah proses pengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Di dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia menuntut banyak keputusan yang harus dibuat. Hampir setiap saat selalu ada keputusan yang dibuat, baik di dalam rumah tangga, di jalan, di kantor, atau di mana saja, dan di dalam masyarakat. Keputusan dapat dibuat oleh individu, kelompok individu, organisasi, atau dapat pula keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Materi yang berikut adalah cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi bidang yang teliti dan mampu memilih metode penelitian yang tepat dan menggunakannya dengan proses tersebut. Maka keputusan rasional memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat membuat alasan tersebut. Para pemimpin berupa mengambil keputusan dengan metode rasional dengan menggunakan metode analisis seperti SWOT, Case and Effect Analysis, Value Chain Analysis, dan lain sebagainya. Metode pengambilan keputusan yang rasional memang merupakan metode yang diunggulkan oleh berbagai pihak, tetapi hasil keputusan dihasilkan tidak selamanya benar dalam artian tidak dapat mengubah situasi menjadi lebih baik atau memberikan keuntungan yang diharapkan. Bahkan mungkin terdapat keputusan yang sifatnya merugi. Selanjutnya adalah teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teknik partisipatif. Kebanyakan teknik berorientasi pada perilaku, secara tradisional masuk dalam kategori partisipatif. Sebaiknya teknik pengambilan keputusan partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal, dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Selanjutnya yaitu teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Sejumlah skema keputusan sosial muncul dari beberapa penelitian psikologi sosial, yaitu antara lain skemanya yang pertama adalah skema kemenangan mayoritas, yang kedua adalah skema kemenangan sebenarnya, yang ketiga adalah skema mayoritas 2/3, dan yang terakhir adalah aturan perubahan pertama. Materi selanjutnya adalah teknik Delphi. Teknik Delphi dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Saat ini berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakan Delphi. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan, tetapi teknik Delphi mampu meramal dengan baik. Kemudian yang teknik keempat adalah teknik kelompok nominal. Saat pendekatan kelompok nominal murni dikembangkan menjadi teknik khusus untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, pendekatan ini dinamakan Nominal Group Technique atau NGT dan terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, munculnya gagasan yang tidak dapat dinyatakan melalui tulisan. Yang kedua adalah umpan balik round robin dari anggota kelompok yang mencatat setiap ide dalam frasa pendek pada flip chart atau papan tulis. Yang ketiga adalah pembahasan dari setiap gagasan yang tercecer untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Yang keempat adalah voting individu mengenai gagasan yang menjadi prioritas dengan keputusan kelompok yang diambil secara matematis berdasarkan peringkat. Materi yang berikutnya adalah asumsi keperlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama adalah perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menjawab sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atas aktivitas tertentu. Keputusan bersifat rutin atau berulang kali muncul secara teratur, sementara keputusan lainnya biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan dengan konsensus versus atau aturan mayoritas. Selain mengimplikasikan akurasi, konsensus juga dianggap mendorong individu untuk membagi pengetahuan keahlian mereka secara lebih bebas dan menginspirasi mereka untuk mengkomunikasikan seluruh informasi yang relevan. Beberapa orang mengklaim bahwa hal tersebut memotivasi anggota kelompok untuk melakukan yang terbaik dan implementasi untuk memastikan pencapaian tujuan kelompok tersebut. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu daripada pengambilan keputusan dengan aturan yang canggih. Yang berikutnya adalah
Materi berikutnya adalah pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Proses pengambilan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan para ilmuwan mengungkapkan bahwa ada sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan, serta spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Yang pertama adalah pengujian informasi. Studi ini menunjukkan bahwa baik para pakar maupun para pendatang baru menerjemahkan informasi keuangan ke dalam istilah kualitatif dan menggunakan metode yang serupa. Yang kedua adalah integrasi pengamatan dan temuan. Dalam konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga adalah pertimbangan. Pertimbangan digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Terus, materi yang terakhir adalah peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis mempengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi meliputi dua kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Yang pertama adalah peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Yang kedua adalah data akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja dari sasaran, standar atau anggaran atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang berikutnya adalah peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Dua elemen lainnya yang mempengaruhi keyakinan yang diberikan pada informasi akuntansi adalah permintaan dan persaingan. Kemudian berikut adalah hipotesis keberlakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Input tersebut dapat bersifat keuangan atau bahkan tidak dapat dikuantifikasikan tergantung pada keputusan para pengambil keputusan, apakah input tersebut relevan atau tidak. Yang selanjutnya adalah umpan balik. Pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperlakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.